selamat pagi siswa-siswi SMA Kartosuma. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali berjumpa dengan Bu Suli. Kali ini Bu Suli akan membawakan materi tentang new normal dan dunia pendidikan. Ibu yakin kalian itu sudah memahami apa sih COVID-19 dan bagaimana sih penyebarannya. Nah, tetapi di sini Ibu mau menegaskan kembali agar kalian lebih paham. Baiklah. Nah, Ibu mulai dari apa itu COVID-19. COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 ini termasuk keluarga besar dengan seluruh penyakit flu yang disebabkan oleh virus. Misalnya virus H5N1 yang menyebabkan flu burung. Kemudian ada SARS dan influenza atau yang menyebabkan flu yang biasa. Nah, gejalanya itu adalah dimulai dengan adanya demam, kemudian batuk, dan pengecap, indera pengecap itu tidak merasakan rasa, dan juga selanjutnya adalah sesak napas. Tapi bagi yang berkasus yang lebih parah itu dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru. Nah, karena di sini gejalanya itu mirip dengan flu biasa, maka perlu adanya pengujian yang lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah seseorang itu terserang COVID-19 ataupun tidak. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung dengan droplet cairan ludah atau ingus dari penderita COVID-19, atau bisa juga tertular melalui menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus. Nah, bagaimana dengan pengobatan dari COVID-19 ini? Saat ini belum ada vaksin yang tersedia, tetapi banyak gejala yang sudah dapat diobati dan mendapatkan perawatan dari penyedia layanan kesehatan. Nah, semuanya itu berdasarkan atas tuntunan dari protokol kesehatan. Bagaimana langkah pencegahan pencemaran COVID-19? Nah, di sini tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain, yaitu yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat demi memastikan terjaganya daya tahan tubuh kita. Yang kedua, sering mencuci tangan dan sabun. Ketiga, selalu memakai masker. 4, menutup mulut dan hidung dengan siku begini atau dengan tisu pada saat batuk ataupun bersin. Kelima adalah menjaga jarak dengan orang lain, terutama ketika berada di tempat umum. Dan yang keenam adalah tinggal di rumah saat sakit. Nah, untuk new normal ini di Indonesia itu sudah berlaku sejak tanggal 1 Juni 2020. Tetapi pelaksanaan new normal ini tidak semua daerah dapat melaksanakannya karena disesuaikan dengan situasi zona dari daerah masing-masing. Bila zona daerahnya hijau, berarti mereka sudah layak melaksanakan new normal. Tetapi bagi kita yang di Mataram
di Lombok Barat yang masih zona merah, berarti pembelajaran kita tetap melalui daring atau secara virtual. Nah, sampai kita menunggu dari surat edaran pemerintah yang menyatakan bahwa daerah ini sudah zona hijau. Kita sekarang ini bersiap untuk melaksanakan new normal di sekolah. Apa sih new normal di sekolah? New normal di sekolah berarti kembali ke situasi normal seperti sebelumnya dengan berbagai aktivitas di sekolah, tetapi dengan cara hidup, cara kerja, cara belajar baru sesuai dengan tuntutan protokol kesehatan. Nah, dalam situasi ini ada banyak yang perlu disesuaikan dengan mengacu pada ketentuan dari pemerintah dan berbagai organisasi kesehatan. Nah, di sini kita ada beberapa panduan umum tentang pelaksanaan pola sekolah yang baru. Nah, yang pertama adalah polanya itu 1, guru tidak berpindah kelas. Artinya diupayakan guru itu tetap berada dalam kelas yang sama. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile. 3 adalah tidak berkumpul. Artinya pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan itu ada di luar wilayah sekolah. Serta dilarang menunggu atau berkumpul, hanya berhenti saja, kemudian turunkan siswanya, kemudian ditinggalkan agar tidak terjadi kerumunan misalnya. Yang keempat adalah screening fisik. Di pintu masuk sekolah dilakukan screening fisik guru, siswa, karyawan yang meliputi suhu, harus memakai masker dan tidak sakit. Yang kelima adalah penerapan aturan pola sekolah baru. Penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19. Anak-anak sekalian bisa lihat gambar yang Ibu sajikan, yang Ibu tampilkan ini. Jadi, aturan pola baru meliputi kalian setiap datang ke sekolah wajib memakai masker. Pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, jangan lupa membawa hand sanitizer, membawa tisu basah, tisu kering, dan juga ingat bawa botol minum, bawa alat makan sendiri karena kantin sekolah belum dibuka. Dan jangan lupa di sekolah setiap kalian menyentuh barang, bisa menyentuh benda, ya sering-sering cuci tangan. Dan selalu jaga jarak dengan teman maupun dengan guru, dengan karyawan. Kemudian yang keenam adalah informasi pencegahan corona. Nah, di sini sekolah memfasilitasi untuk pemasangan informasi pencegahan COVID-19 seperti pemasangan informasinya di gerbang sekolah dan di dalam kelas. Yang ketujuh adalah disinfektan. Kalian itu harus selalu menjaga kebersihan kelas, meja, kursi, dan dengan setiap hari ruangan kelas didisinfektan sehingga terbebas dari virus maupun kuman yang lainnya. Yang kedelapan adalah WFH bagi yang bepergian, yaitu bagi guru, karyawan, siswa yang pulang bepergian dari luar kota maupun luar negeri itu diberikan waktu WFH atau work from home dan belajar di rumah selama 14 hari. Nah, karena penyebaran
COVID-19 ini begitu cepatnya. Oleh karena itu, upaya kita menyikapi virus COVID-19 ini adalah kita perlu tetap menciptakan sebuah ekosistem, sebuah lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang harus dipenuhi dengan rasa saling menghargai, rasa saling peduli, dan rasa saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita berusaha melangkah bersama untuk memasuki situasi normal baru ini demi memastikan tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah kita tercinta. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semangat, go for win!